Manchester United sukses memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Eropa usai menang 2-0 atas tuan rumah FCSB di Arena Nacional, Jumat, 31 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua gol setan merah dicetak Diogo Dalot di menit 60, dan Kobbie Mainoo di menit 68. Kemenangan ini membawa MU finish ketiga dengan 18 poin dari 8 pertandingan, di bawah Athletic Bilbao dan Lazio. Hasil tersebut membuat mereka otomatis melaju ke fase knockout, sementara itu, FCSB yang finish di posisi ke-11 harus menjalani 2 laga playoff untuk menentukan nasib mereka di kompetisi ini. Tottenham Hotspur menang telak 3-0 atas Elfsborg di kandang sendiri dalam laga pamungkas fase Liga Eropa, Jumat 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol Tottenham Hotspur dibuat para pemain muda yakni, Dean Scarlett di menit 70, Damola Ajayi di menit 85, dan Mike Moore di menit 94. Kemenangan ini menjadikan Tottenham sebagai salah satu dari 8 tim yang masuk langsung babak 16 besar Liga Eropa. Tottenham mengemas 17 poin dari 8 dan finish peringkat 4 dalam klasemen akhir fase Liga. Penyerang AC Milan Alvaro Morata, dikabarkan segera hengkang ke Galatasaray. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, negosiasi antara kedua klub telah mencapai tahap akhir dan bisa rampung dalam beberapa jam ke depan. Morata, yang baru bergabung dengan Milan 6 bulan lalu dari Atletico Madrid, mencatatkan 6 gol dalam 25 pertandingan. Pemain yang juga menjadi pemenang Piala Eropa 2024 ini disebut sudah setuju bergabung dengan klub raksasa Turki tersebut. Kesepakatan peminjaman hingga akhir musim 2024-2025 disertai kewajiban pembelian menjadi bagian dari transfer ini. Bayer Leverkusen telah mengumumkan kedatangan Emi Buendia dari Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim. Langkah ini diambil untuk menggantikan Martin Terrier, yang absen lama akibat cedera tendon Achilles. Buendia, 28 tahun, akan tetap di Leverkusen hingga Juni 2025, dengan opsi pembelian permanen senilai 20 juta euro. Simon Rolfes, direktur olahraga Leverkusen, memuji Buendia sebagai pemain serba bisa dengan pengalaman lebih dari 100 pertandingan di Premier League. Buendia diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan tim musim ini. Aston Villa telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Pro Saudi, Al Nassr, terkait transfer John Duran, menurut laporan berita transfer dari Fabrizio Romano. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil impresif musim ini dengan mencetak 12 gol dalam 29 pertandingan, termasuk 7 di Premier League dan 3 di Liga Champions. Kesepakatan transfer yang mencapai lebih dari 1,3 triliun rupiah menunjukkan nilai tinggi yang diberikan Al Nassr kepada Duran. Kontrak berdurasi 5,5 tahun juga mencerminkan kepercayaan klub Liga Pro Saudi tersebut pada kemampuannya. Sky Sport Italia melaporkan Fiorentina siap melanjutkan pembicaraan dengan perwakilan Nicolo Zaniolo, yang saat ini dipinjamkan ke Atalanta, sebagai pengganti potensial Jonathan Ikone yang pindah ke FC Como. Atalanta sendiri memiliki kewajiban membeli Zaniolo seharga 16 juta euro jika ia bermain 60% pertandingan musim ini. Di sisi lain, Atalanta tertarik merekrut Daniel Maldini dari Monza, yang tampil menjanjikan setelah dipinjamkan oleh AC Milan. Jika transfer ini terrealisasi, Zaniolo bisa merapat ke Fiorentina, sementara Maldini akan memperkuat lini serang Atalanta. Kedua transfer ini berpotensi meningkatkan persaingan di Serie A musim ini. Carlo Ancelotti kini menyamai rekor Miguel Munoz sebagai manajer Real Madrid dengan penampilan terbanyak di Liga Champions, yakni 71 pertandingan. Dari jumlah itu, Ancelotti mencatat 50 kemenangan, 9 hasil seri, dan hanya 12 kekalahan, menjadikannya manajer dengan kemenangan terbanyak di kompetisi tersebut. Selain itu, ia juga memegang rekor sebagai pelatih dengan jumlah pertandingan Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah yakni 218 laga serta 125 kemenangan. Ancelotti telah membawa Madrid juara pada 2014, 2022 dan 2024, membuktikan keahliannya di panggung tertinggi Eropa.
RB Leipzig dilaporkan semakin dekat untuk mempermanenkan Xavi Simons dari PSG. Pemain muda asal Belanda itu tampil gemilang sejak bergabung sebagai pemain pinjaman pada musim 2023. Menurut Sky Sports Jerman, Leipzig siap membayar 50 juta euro, ditambah bonus yang bisa mencapai total 80 juta euro. Simons juga disebut akan menandatangani kontrak hingga 2027. Langkah Leipzig ini mencerminkan ambisi besar klub untuk terus bersaing di Liga Champions. Jika Leipzig mampu tampil konsisten di kompetisi elit Eropa itu, peluang menawarkan kontrak jangka panjang kepada Simons semakin terbuka lebar. Al Nassr dikabarkan tengah menyiapkan tawaran sebesar 90 juta pound untuk bintang Brighton Kaoru Mitoma setelah semakin dekat dengan transfer John Duran. Menurut The Athletic, Brighton menolak tawaran Al Nassr sebesar 65 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun itu, tetapi James Benge dari CBS Sports menyatakan bahwa tim Liga Pro Saudi itu siap untuk mengajukan tawaran akhir senilai 90 juta pound untuknya. Namun, tim Liga Primer tersebut enggan kehilangan Mitoma. Hal ini terjadi kurang dari sehari setelah Al Nassr yang diperkuat dilaporkan telah mengamankan kesepakatan dengan bintang Aston Villa John Duran. Klub Arab Saudi tersebut sedang menunjukkan kekuatan finansial mereka minggu ini dalam 2 transfer yang bisa jadi mengejutkan. Manchester City menutup fase grup Liga Champions dengan kemenangan 3-1 atas klub Brugge di Etihad Stadium. Pep Guardiola memastikan timnya siap jika menghadapi Bayern Munich atau Real Madrid di babak playoff. Guardiola mengakui tantangan berat melawan 2 tim elit Eropa itu, namun Pep optimis dengan kembalinya beberapa pemain kunci dalam 2 pekan ke depan. Ia juga menegaskan bahwa City telah melewati banyak rintangan sepanjang kompetisi dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Barcelona mengumumkan telah memperpanjang kontrak Pedri yang bisa membuat sang pemain berada di klub selama 10 tahun. Barcelona terus mempertahankan pemain mereka setelah pekan lalu Ronald Araujo memperpanjang kontrak hingga 2031, kali ini giliran Pedri. Manajemen Barcelona, Kamis 30 Januari malam WIB, resmi mengumumkan Pedri akan tetap bersama klub Katalan itu hingga Juni 2030. Gelandang Blaugrana itu menandatangani kontrak barunya hari ini di hadapan Presiden FC Barcelona Joan Laporta, Wakil Presiden pertama Rafa Juste, dan Direktur Sepak Bola Deco.